Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi sosiologi tentang ketimpangan sosial. Saya Azamri Wiratova menyampaikan poin pengertian ketimpangan sosial. Saya Oza Zahra menyampaikan faktor dan kondisi ketimpangan sosial. Saya Amelia Susanti akan menjelaskan faktor ketimpangan sosial. Saya Atika Maulia Rahma akan menjelaskan tentang pengertian ketimpangan sosial menurut para ahli. Saya Rahmadan Halik akan memaparkan materi tentang upaya pemerintah mengatasi masalah ketimpangan sosial. Saya Abdul Muhammad Ikram menyampaikan materi tentang bentuk-bentuk ketimpangan sosial di masyarakat. Selamat menyaksikan video kami. Baiklah, saya akan memaparkan materi saya. Ketimpangan sosial diartikan sebagai ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya bisa berupa kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain-lain. Kebutuhan sekunder bisa seperti sarana pengembangan usaha, sarana perjuangan hak asasi, dan lain-lain. Ketimpangan sosial dapat diartikan sebagai adanya ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan status sosial, ekonomi, ataupun budaya. Pengertian ketimpangan sosial menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Suherjono Soekanto. Menurut beliau, ketimpangan sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur budaya atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Yang kedua, Jonathan Houghton. Menurutnya, ketimpangan sosial adalah sebagai bentuk ketidakadilan yang merupakan dampak dari proses pembangunan. Yang ketiga, yaitu Rochatul Haswidah, berpendapat bahwa ketimpangan sosial adalah sebagai dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi. Sekarang kita akan mengkaji tentang faktor penyebab ketimpangan sosial. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Tentu saja yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti rendahnya kualitas diri, karena pendidikan yang rendah, karena keterampilan yang rendah, juga karena sikap yang malas. Inilah yang termasuk faktor internal. Ketimpangan sosial ini bisa muncul karena kemiskinan yang mengekang masyarakat. Yang kedua, faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar seseorang. Faktor ini bisa terjadi karena adanya birokrasi atau aturan hukum negara yang mengekang masyarakatnya sehingga mereka kesusahan dalam mengembangkan diri. Ada juga yang menyebutkan faktor eksternal ini dengan faktor struktural karena berasal dari struktur pemerintahan yang tidak memberikan peluang kepada warga masyarakat untuk mengembangkan dirinya dengan baik. Selain faktor itu, ketimpangan sosial juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Kondisi demografis. Kondisi demografis di antara masyarakat dengan masyarakat satu dengan masyarakat lain memiliki perbedaan. Perbedaan antara masyarakat satu dengan masyarakat lain tersebut berkaitan dengan jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan persebaran penduduk. 2. Kondisi pendidikan. Pendidikan merupakan kunci pembangunan, terutama pembangunan sumber daya manusia. Ada perbedaan mencolok dalam pendidikan yang ada di daerah terpencil di kota. Ketimpangan sosial dapat dilihat dari fasilitas, kualitas tenaga kerja, dan mutu pendidikan. 3. Kondisi ekonomi. Ketimpangan ini timbul karena penggunaan ekonomi yang tidak merata. Ketidakmerataan pembangunan ini disebabkan karena perbedaan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Terlihat dari adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang tertinggal. Munculnya ketimpangan yang terlihat dari faktor ekonomi terjadi karena adanya perbedaan dalam pemilihan sumber daya dan faktor produksi. Sampaikan materi saya. Bentuk ketimpangan sosial di masyarakat. 1. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial adalah masalah dasar bagi negara Indonesia. Dari setiap periode pemerintahan belum bisa mengatasi akar dari masalah kesenjangan ini. Akar permasalahan dari kesenjangan ini adalah
tidak meratanya pendapatan dari setiap warga Indonesia di setiap daerah. 2. Kesenjangan budaya adalah perbedaan antara taraf kemajuan dari berbagai bagian dalam kebudayaan dari suatu masyarakat. Sebagai gambarannya, saat dunia barat menjadi kiblat dalam berbagai hal dari pendidikan, fashion, sampai lifestyle atau gaya hidup. 3. Kesenjangan gender. Tiga, kesenjangan gender. Gender adalah sifat dan perilaku yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Gender itu sendiri adalah kajian perilaku yang pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk di masyarakat tertentu pada masa waktu tertentu. 4. Kesenjangan informasi. Teknologi sudah berkembang pesat dewasa saat ini. Banyak orang yang merasakan manfaat dengan adanya perkembangan teknologi sekarang. Perkembangan teknologi disebut contohnya adalah televisi, komputer, telepon, handphone, internet, dan sebagainya. Akan tetapi di sisi lain ada kelompok masyarakat yang ternyatanya belum bisa menikmati perkembangan teknologi tersebut. Upaya pemerintahan mengatasi masalah ketimpangan sosial. Beberapa upaya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Salah satunya upaya adalah dengan meningkatkan diantaranya proyek MPMDS, proyek perpustakaan, proyek BOMM, proyek peningkatan mutu guru, proyek perdagangan buku paket, dan lain-lain. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri dengan wassalamualaikum.